3 pelajaran tentang biji sesawi. Markus 4 ayat 31-32. Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Biji sesawi adalah biji kecil, berwarna gelap, dengan diameter kurang dari 1 mm, yang berasal dari tanaman sawi. Merupakan tanaman semusim yang ditanam untuk dimanfaatkan bijinya sebagai rempah-rempah. Tumbuhan ini diperkirakan berasal dari daerah Laut Tengah Timur Laut, dan sekarang tersebar hingga India. Kita tahu bersama bahwa semua benih atau biji pasti jauh lebih kecil daripada tanamannya. Tentu bukan kebetulan Yesus mengambil perumpamaan dari biji sesawi yang sangat kecil. Yesus mengajari kita untuk tidak berhenti pada realitas yang tertangkap oleh mata, tetapi melihat pekerjaan Allah yang agung di balik apa yang kecil dan sederhana. 3 hal yang kita bisa belajar tentang biji sesawi. 1. Bentuknya kecil, tapi dampaknya besar. Meskipun bentuknya kecil, kandungan minyak pada biji sesawi mencapai 30%, dan sebagian besar mengandung asam lemak tak jenuh. Di Eropa Timur dan Kanada, biji yang telah dilepas cangkangnya digunakan sebagai penekan batuk dan mengatasi infeksi saluran pernapasan bagian atas, sebelum digunakannya obat-obatan modern. Demikian pula kerajaan Allah memiliki permulaan yang sederhana dan kecil. Seberapa pentingkah pelayanan singkat Kristus? Dia hanya mempunyai sedikit pengikut. Dia adalah orang yang tidak mempunyai kedudukan dan tidak mempunyai kekayaan. Dan dia hidup di tempat yang oleh semua orang dianggap sebagai wilayah terpencil di dunia. Kehidupan dan kematian Kristus tidak menarik perhatian dunia, seperti halnya biji sesawi yang tergeletak di tanah di pinggir jalan. Tapi ini adalah pekerjaan Tuhan. Apa yang tampak tidak penting pada awalnya, berkembang menjadi gerakan yang merubah hidup jutaan manusia, dan mempunyai pengaruh mendunia, dan terus berkembang semakin besar. Bentuknya kecil, tapi Allah menjadikannya besar. Biji sesawi memang kecil, namun Yesus menyebutkan bahwa dari biji yang kecil dapat tumbuh menjadi pohon yang besar, yang dapat menjadi tempat naungan bagi burung-burung. Pengikut-pengikut Yesus terdiri dari beberapa nelayan dan orang biasa yang tidak terpelajar, yang diutus untuk menghasilkan murid-murid dari semua bangsa. Namun dari para pengikut yang biasa-biasa inilah yang menjadi dasar gereja hingga hari ini. Mereka mengobarkan dunia dengan pesan keselamatan yang sampai hari ini diberitakan di hampir semua bahasa yang dikenal di dunia. Bagi saya pribadi pun demikian. Hidup saya yang dahulu hina karena dosa dan tidak mengenal Tuhan, tapi Tuhan ubahkan dan jadikan berkenan, sehingga dapat menerima keselamatan. 3. Tak dianggap namun terus bertumbuh. Biji sesawi bukanlah jenis tumbuh-tumbuhan yang dianggap penting, karena baik ukurannya yang kecil, tak banyak orang yang tahu bahwa biji sesawi juga memberi manfaat lain selain daripada tempat bernaungnya burung-burung. Namun saat ditaburkan, ia terus bertumbuh. Bijinya yang kecil memberikan cita rasa yang besar dan dapat membuat hidangan menjadi lebih lezat. Biji sesawi banyak digunakan dalam masakan India, Eropa, dan Afrika. Para murid Yesus pada zaman dahulu berawal dari iman yang kecil,
dengan segala keterbatasan dan kelemahannya, tidak dianggap, bahkan dianiaya. Tetapi mereka terus bertumbuh dengan keyakinan yang menjadi semakin dalam kepada Allah dan percaya sepenuhnya bahwa Allah bekerja dengan caranya bagi mereka masing-masing dalam menolong mereka bertumbuh, sehingga mereka giat dalam memberitakan kabar baik, dan kerajaan Allah semakin berkembang dari masa ke masa. Begitu pula dengan kita. Mungkin tak ada yang mengamati pertumbuhan kita, proses demi proses. Tapi kita tahu bahwa Tuhan mengawasi dan melihat hati kita. Teruslah bertumbuh. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Amsal 5 ayat 21. Dalam hidup kita, apa tandanya kita sedang terus bertumbuh? Kita mulai memperkuat gaya hidup kudus yang selaras dengan firman Tuhan, walau tak sempurna, namun terus menghidupi firman-Nya. Kita mulai mempergiat perbuatan baik untuk kemuliaan Tuhan, menyebarkan Injil, dan mengambil bagian dalam pelayanan. Kita semakin meneguhkan iman dengan memperbanyak waktu berdoa dan merenungkan firman-Nya. Kasih kita semakin berkobar untuk Tuhan dan sesama. Kita gemar memberi meski dalam keterbatasan, mengasihi meski dalam pergumulan. Itulah tandanya benih sedang bertumbuh, dan tidak hanya kita secara pribadi bertumbuh, namun beriringan kita pun turut membangun pertumbuhan kerajaan Allah di bumi. Semoga Tuhan Yesus memberkati.